Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar kali ini kita akan membahas relasi dan fungsi. Bagian relasi, fungsi, sifat-sifat fungsi, dan operasi aljabar pada fungsi. Kompetensi dasarnya untuk pengetahuan, menjelaskan dan menentukan fungsi, terutama fungsi linear, fungsi kuadrat, dan fungsi rasional, secara formal dan meliputi notasi, daerah asal, daerah hasil, dan ekspresi simbolik, serta sketsa grafiknya. Untuk keterampilan, menganalisa kata karakteristik masing-masing grafik, titik potong dengan sumbu, titik puncak, asimtot, dan perubahan grafik fungsi akibat transformasi. Misal f kuadrat x 1/fx, nilai mutlak dari fx, dan sebagainya. Adapun tujuan pembelajaran pada kali ini adalah setelah kegiatan pembelajaran ini diharapkan kalian dapat mengenal konsep relasi, fungsi, dan fungsi linear, serta mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan fungsi linear. Konsep relasi dan fungsi. Fungsi dalam matematika sebagaimana diperkenalkan oleh Leibniz digunakan untuk menyatakan suatu hubungan atau kaitan yang khas antara dua himpunan, sehingga fungsi dapat dikatakan merupakan hal yang istimewa dari suatu relasi antara dua himpunan. Sedangkan untuk relasi, misalkan A dan B adalah himpunan. Relasi dari A ke B adalah aturan pengaitan atau pemasangan anggota-anggota A dengan anggota-anggota B. Contoh, misalnya ukuran sepatu Ardi adalah 39, Dani adalah 40, Akil adalah 42, Rano adalah 40, Dian adalah 34, Rani adalah 35, dan Dewi 33. Setiap seorang memiliki ukuran unik tunggal, dan beberapa orang bisa memiliki ukuran sepatu yang sama. Misalkan Dani dan Rano, tetapi tidak ada orang yang memiliki ukuran sepatu lebih dari satu. Kita menyatakan hubungan atau relasi ini sebagai fungsi dan dapat digambarkan sebagai diagram panah berikut. Ini sudah kita ulang atau sudah kita pelajari waktu di SMP. Untuk yang sebelah kiri, himpunan A itu untuk orang-orangnya. Ardi, Deni, Akil, Rano, Dian, Rani, dan Dewi. Sedangkan untuk sebelah kanan itu adalah nomor sepatu. Dimulai dari 33, 34, 35, 39, 40, 42. Lalu kita tarik panah dari kiri ke kanan, kita pasangkan. Nah, sehingga hubungan tersebut dapat juga ditulis dalam bentuk pasangan berurut, Ardi 39, Dani 40, Akil 42, Rano 40, Dian 34, Rani 35, dan Dewi 33. Relasi juga dapat dikatakan atau dinyatakan dengan himpunan pasang terurut dengan menggunakan diagram Kartesius sebagai berikut. Dewi 33, Dian 34, Rani 35, Ardi 39, Dani 40, Rano 40, Akil 42. Tinggal turunin ya, ini titiknya salah. Contoh, dalam rangka pekan olahraga pelajar tingkat provinsi, SMA XYZ mengirimkan beberapa orang siswanya untuk mengikuti seleksi tingkat kabupaten. Dari 9 cabang yang akan dilombakan yaitu bola basket, bola voli, bola kaki, futsal, badminton, tenis lapangan, tenis meja, dan catur. SMA XYZ meloloskan 6 siswanya untuk mewakili tim kabupaten dalam 6 cabang yang dilombakan, yaitu Eko untuk cabang
bola basket, Fahri untuk bola kaki dan futsal, Bianca dan Ratna untuk bola voli, Jarwo untuk badminton, dan Awi untuk tenis meja. Pak Alam sebagai guru olahraga yang membimbing siswa ikut seleksi akan membuat laporan kepada kepala sekolah dalam bentuk diagram panah, himpunan pasangan berurut, dan diagram kartesius. Bagaimana bentuk laporan yang akan dibuat Pak Alam? Kita lihat sebagai berikut. Dari contoh soal, apabila kita buat diagramnya seperti ini. Untuk yang himpunan A itu Eko, Fahri, Bianca, Ratna, Jarwo, Awi. Sedangkan untuk yang B, bola basket, bola voli, bola kaki, bola futsal, catur, tenis lapangan, tenis meja, dan badminton. Nah, pasangan terurut Eko basket. Tinggal kita tarik garisnya. Eko basket. Fahri bola kaki Fahri. Terus Fahri juga futsal, berarti Fahri 2 kali ke bola futsal ini. Lalu Bianca ke voli kita pasangkan. Ini SMP udah pernah kamu ya. Terus Ratna ke bola voli, Ini Jarwo ke badminton, Awi ke tenis meja. Nah, ini dia kita gambarkan. Lalu sekarang kita gambarkan dalam koordinat kartesius. Apabila kita tuangkan dalam koordinat kartesius, Eko itu bola basket. Maka dari Eko ini kita hubungkan ke bola basket. Nah, di sini Eko. Lalu Fahri bola kaki. Fahri ke bola kaki. Fahri ke futsal juga. Berarti dari Fahri ke futsal. Lalu Bianca ke bola voli. Dari Bianca ke bola voli. Ratna ke bola voli juga. Jarwo ke badminton. Berarti Jarwo arahnya sampai badminton. Nih. Awi ke tenis meja. Nah, tuh, apabila di koordinat kartesius. Diagram kartesius. Nah, di dalam fungsi itu ada daerah asal, daerah kawan, dan daerah hasil. Nah, di sini Ibu ulangi untuk daerah asal atau biasa disebut juga dengan domain atau suatu relasi adalah himpunan tidak kosong di mana sebuah relasi didefinisikan. Sedangkan untuk daerah kawan atau biasa disebut dengan kodomain, suatu relasi adalah himpunan tidak kosong di mana anggota domain memiliki pasangan sesuai relasi yang ada. Yang terakhir, daerah hasil atau biasa disebut juga dengan range. Suatu relasi adalah sebuah himpunan bagian dari daerah kawan atau kodomain yang anggotanya adalah pasangan anggota domain yang memenuhi relasi yang didefinisikan. Yang ini didefinisikan ya. Nah, perhatikan fungsi definisi. Misalkan A dan B himpunan. Fungsi F dari A ke B adalah suatu ukuran atau aturan pengaitan yang memasangkan setiap anggota himpunan A dengan tepat satu anggota himpunan B.
Untuk contoh A, B, dan C, kita lihat, kita perhatikan, itu adalah sebuah fungsi. Untuk yang A, semua dipasangkan satu-satu. Untuk yang B, dipasangkan juga satu-satu, ada di himpunan yang sebelah kanan itu dapat 2. Masih diperbolehkan. Perhatikan definisi 15. Misalkan A dan B himpunan. Fungsi f dari A ke B adalah suatu aturan pengaitan yang memasangkan setiap anggota himpunan A dengan tepat satu anggota himpunan B. Nah, di sini yang dikatakan fungsi itu adalah A, B, D, dan F. Kenapa? Karena anggota himpunan A dengan tepat satu pasangannya ke anggota himpunan B. Kita lihat yang sebelah kirinya. Sebelah kirinya A, B, C, D, E semuanya mempunyai pasangan tepat satu. Maka dia fungsi. Yang B, A, B, C, D, E juga 1. Walaupun yang Q-nya itu ada 1 yang tidak mendapat pasangan. Dia tetap fungsi. Nah, yang C itu bukan fungsi. Kenapa? A, B, C, D, E. Yang D itu mempunyai 2 pasangan. Karena di definisi 15 hanya tepat 1 pasangannya. Sedangkan D mempunyai 2 pasangan. Maka yang C bukan fungsi. Nah, sekarang yang D. Yang D itu adalah fungsi. Kenapa? A, B, C, D, E punya tepat 1 pasangan. Walaupun numpuk di Q yaitu di angka 3. Tepat 1. D fungsi. Yang E itu bukan fungsi. Kenapa? Karena C mempunyai banyak pasangannya. Sedangkan A, B, D, E tidak punya pasangan. Syarat fungsi tepat 1. Di sini banyak dan tidak punya. Maka dia bukan fungsi. Yang F itu adalah fungsi. Karena A, B, C, D, E mempunyai pasangan tepat 1 ke sebelah kanannya. F sebuah fungsi. Notasi fungsi. Jika F suatu fungsi yang memetakan dan memasangkan setiap X anggota himpunan A, X anggota A, dengan tepat 1 Y anggota himpunan B, maka dapat ditulis F X mendekati Y, dibaca F memetakan X ke Y. Y disebut bayangan X oleh fungsi F dan dinyatakan dengan Fx. Jadi Fx adalah nilai Y untuk sebuah nilai X yang diberikan, sehingga dapat ditulis Y sama dengan Fx, yang berarti bahwa Y adalah fungsi dari X dan dalam hal itu nilai dari Y bergantung pada nilai X. Maka dapat dikatakan bahwa Y adalah fungsi dari X. Ini hanya mengulang. Contoh, diketahui F, A dipetakan ke B dan dinyatakan oleh rumus Fx sama dengan 2x min 1. Jika daerah asal A diterapkan, A, X anggotanya itu 0 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 4. X anggota bilangan real. Nih, kalau
tentukan F0, F1, F2, F3, dan F4. Ini diambil dari sini. Gambar grafik fungsi y fx sama dengan 2x min 1 dalam bidang kartesius. Tentukan daerah hasil dari fungsi. Ini mah kita hanya mengulang yang sebelum-sebelumnya yang sudah kita pelajari ya. Kita tulis fx-nya. Di sini fx-nya adalah 2x min 1. Yang ditanya F0, ini untuk yang A. F0 berarti 2 kali 0 dikurang 1. Min 1. F1, 2 kali 1 min 1 sama dengan 1. F2, 2 kali 2 dikurang 1, 3. Lalu F3, 2 kali 3 dikurang 1, 5. Lanjut F4, 2 dikali 4 dikurang 1, 7. Lalu kita buat yang B, gambar grafik dalam bidang kartesius. Tunggu bentar. Kita gambar. Maaf. 0. X-nya itu dari 0, 1, 2, 3, 4. Ini X. Nah, ini sumbu Y. X0 itu Y-nya min 1. Y-nya min 1. Berarti garisnya di sini titiknya. Lanjut F1. X1 berarti Y-nya di sini adalah 1 plus 1. 1. Nah, berarti titiknya ini. Lanjut 2. Ketika X-nya 2, di sini F2-nya 3. Berarti Y-nya 3. 2, 3. Sini. Nah, ini. Lanjut ketika X-nya 3. Y-nya 5. 4, 5. 5. Nih. Nah, ini garis titiknya. Yang terakhir, ketika X-nya 4. Y-nya itu adalah 7. 6, 7. 7. Nah, ini titiknya. Jadi, kita tarik garisnya. Kita gambar grafiknya. Terus hubungan ya kalau pakai penggaris dan buku kotak-kotak. Nah, nih. Ini adalah gambar dari Y sama dengan atau fx 2x min 1. Untuk X-nya 0 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 4. Nah, sekarang tentukan daerah hasil dari fungsinya. Daerah hasilnya atau rank itu adalah min 1, 1, 3, 5, 7. Nih. Contoh untuk menentukan daerah asal alami dari fungsi. Yang pertama, fx sama dengan 4 per x plus 1. Nah, supaya fx bernilai real, maka bawahnya tidak boleh 0. Tidak sama dengan 0. Nah. Yang A, fx sama dengan 4 per x plus 1. Nah, supaya hasilnya real, maka bawah ini yang penyebutnya itu tidak boleh 0. Tidak sama dengan 0. Tidak sama dengan 0 berarti kita tulis penyebutnya itu x plus 1 tidak sama dengan 0. Maka X tidak sama dengan 1 pindah jadi min 1. Nah, inilah
Maka kita tulis daerah asalnya atau DF, domain fungsi, itu adalah X bila mana X anggota bilangan real dan X tidak sama dengan min 1. Nih, kita lanjut sekarang yang B. Untuk yang B, Gx itu sama dengan akar 4 min X kuadrat. Nah, untuk ini dalam bentuk akar, supaya bernilai real, maka yang di dalam akar itu harus lebih dari sama dengan 0. Dalam akar di sini adalah 4 min X kuadrat. Syaratnya harus lebih dari sama dengan 0. Nih, atau kita tulis dengan X kuadrat kalikan min 4 kurang dari sama dengan 0. Lalu kita faktorkan X plus 2, X min 2 kurang dari sama dengan 0. Nah, bentuk ini berarti di sini min 2 X-nya, yang ini X-nya 2. Untuk pertidaksamaan kuadrat, kalau kurang dari, berarti min 2 kurang dari sama dengan X, kurang dari sama dengan 2. Maka daerah asal alaminya atau domain fungsi dari G itu adalah X bila mana min 2 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 2. Dan X anggota bilangan real. Ini untuk menentukan daerah asal alami. Sifat-sifat fungsi. Yang pertama, fungsi surjektif. Suatu fungsi f A dipetakan ke B disebut fungsi surjektif atau fungsi onto atau fungsi kepada jika dan hanya jika daerah hasil fungsi f sama dengan himpunan B atau RF sama dengan B. Semuanya ada. Yang B, fungsi injektif. Fungsi f A dipetakan ke B disebut fungsi injektif atau fungsi satu-satu jika dan hanya jika untuk tiap A1, A2 anggota A dan A1 tidak sama dengan A2 berlaku F A1 tidak sama dengan F A2. Semua ruas kiri dan ruas kanan mendapatkan pasangan, maka dia disebut fungsi injektif. Fungsi bijektif. Fungsi f A dipetakan ke B disebut fungsi bijektif jika dan hanya jika fungsi f sekaligus merupakan fungsi surjektif dan fungsi injektif. Contoh, A-nya 1, 2, 3, B-nya ABC. Fungsi f A dipetakan ke B dinyatakan dalam pasangan terurut 1A, 2C, 3B. Tampak bahwa fungsi f adalah fungsi surjektif sekaligus fungsi injektif. Fungsi f adalah fungsi bijektif atau korespondensi satu-satu. Untuk operasi aljabar pada fungsi, definisi 16 itu ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Contoh, diketahui fungsi-fungsi f dan g ditentukan dengan rumus fx sama dengan 2x min 10 dan gx sama dengan akar 2x min 1. Yang pertama, kita tentukan fungsi untuk f tambah gx. F tambah g x itu berarti fx ditambah gx. Fx-nya adalah 2x min 10 ditambah gx-nya akar dari 2x min 1. Nah, ini tidak bisa dilanjutkan,
Berarti bentuknya tetap dalam 2x min 10 plus akar 2x min 1. Nah, untuk mencari daerah asalnya, kita cari df-nya. Itu yang di dalam akar tidak boleh 0. Yang di dalam akar lebih dari sama dengan 0. Berarti 2x min 1 lebih dari sama dengan 0. Maka 2x lebih dari sama dengan 1. X lebih dari sama dengan 1/2. Nah, daerah asalnya X bila mana X lebih dari sama dengan setengah X anggota bilangan real. Untuk yang B, F min G X itu Fx dikurang Gx. Fx-nya 2x min 10 dikurang akar 2x min 1. Nah, di sini sama ya. Daerah asalnya yaitu X bila mana X lebih dari sama dengan setengah X anggota bilangan real. Untuk yang C, perkalian F kali G X itu Fx dikali Gx. Nah, di sini Fx-nya 2x min 10 kita kalikan dengan akar 2x min 1. Kita selesaikan jadi 2x akar 2x min 10 min 10 akar 2x min 1. Min 1, sorry. Ini bukan 10. Maka daerah asalnya sama, masih sama, df X bila mana X lebih dari sama dengan setengah dari X anggota bilangan real. Sedangkan yang D, itu F per G, F bagi G. X itu sama dengan Fx dibagi Gx. Fx-nya 2x min 10, Gx-nya akar dari 2x min 1. Nah, ini pecahan dan dia di bawah. Pecahannya di bawah, terus bentuknya akar. Bentuk akar itu syaratnya lebih dari sama dengan 0, sedangkan untuk pecahan di bawah, X-nya tidak boleh 0. Maka syarat untuk daerah asalnya adalah 2x min 1 lebih dari 0. Karena dia udah tidak boleh sama dengan 0. Karena di bawah. Jadi cuma lebih dari. Maka 2x lebih dari 1, X-nya lebih dari setengah. Maka untuk daerah asal dari F per G itu adalah X bila mana 2x lebih dari 1, lebih dari setengah, terus X anggota bilangan real. Nih. Ini df min G. Maaf, ini df kali G. Yang ini df tambah G. Ini df bagi G. Itulah. Ya. Sekian dari Ibu. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.